Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Salhabu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembekuan pada bahan pangan. Pasti masih banyak yang berpikir pembekuan pada bahan pangan itu seperti apa. Jadi, pembekuan merupakan proses pengolahan, yaitu suhu produk atau bahan pangan diturunkan di bawah titik beku dan sejumlah air berubah menjadi kristal es. Nah, kemudian di sini ada alat pembeku atau freezer. Secara umum itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pendingin mekanis dan ada pembeku kriogenik. Pendingin mekanis itu menggunakan refrigeran yang mengalami siklus penguapan dan kompresi, menggunakan udara dingin, cairan dingin, atau permukaan dingin untuk menghilangkan panas dari produk atau bahan pangan. Sedangkan pembeku kriogenik itu menggunakan karbon dioksida, nitrogen cair, atau freon cair yang secara langsung kontak dengan bahan yang dibekukan. Kemudian di sini ada pemilihan peralatan. Pembeli harus memperhatikan faktor-faktor yang dari kecepatan pembekuan, bentuk, ukuran, dan kemasan produk pangan, cara pengoperasian. Jadi dalam memilih peralatan tersebut, pembeli harus memperhatikan 3 faktor ini, dari kecepatan pembekuannya, bentuk, ukuran, dan kemasan produk pangan, dan cara pengoperasiannya. Kemudian sini ada pengaruh dari pembekuan. Yang pertama itu pengaruh terhadap jaringan. Telah diketahui bahwa pada tahap ini terjadi kerusakan sel dan struktur yang irreversibel yang mengakibatkan mutu menjadi jelek setelah pencairan. Terjadi khususnya sebagai hasil pembentukan kristal es yang besar dan perpindahan air selama pembekuan dari dalam sel ke bagian luar sel, yang dapat mengakibatkan kerusakan sel karena pengaruh tekanan osmosis. Pembekuan yang cepat dan penyimpanan dengan fluktuasi suhu yang tidak terlalu besar akan membentuk kristal-kristal es kecil di dalam sel dan akan mempertahankan jaringan dengan kerusakan minimum pada membran sel. Kemudian yang kedua ada pengaruh terhadap mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan pada suhu di bawah kira-kira 12 derajat Celcius belum dapat diketahui dengan pasti. Jadi penyimpanan makanan beku pada suhu sekitar 18 derajat Celcius dan di bawahnya akan mencegah kerusakan mikrobiologis. Dengan persyaratan tidak terjadi perubahan suhu yang besar. Pembekuan yang cepat dan penyimpanan dengan fluktuasi suhu yang tidak terlalu besar akan membentuk kristal-kristal es kecil di dalam sel dan akan mempertahankan jaringan dengan kerusakan minimum pada membran sel. Kemudian yang ketiga itu pengaruh terhadap enzim. Aktivitas enzim tergantung pada suhu. Aktivitas enzim mempunyai pH optimum dan dipengaruhi oleh kadar substrat. Aktivitas suatu enzim atau sistem enzim dapat dirusakkan pada suhu mendekati 200 Fahrenheit. Enzim masih mempunyai sebagian aktivitas pada suhu serendah 100 derajat Fahrenheit walaupun kecepatan reaksinya sangat rendah pada suhu tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh terhadap lemak. Deteriorasi oksidatif lemak dan minyak bukanlah hal yang asing lagi pada bahan pangan. Lemak dalam jaringan ikan cenderung lebih cepat menjadi tengik daripada lemak dalam jaringan hewan pada suhu 10 derajat Celcius. Ketengikan yang berkembang dalam jaringan berlemak yang beku sangat berkurang. Lemak yang tengik cenderung mempunyai nilai gizi yang lebih rendah daripada lemak yang segar. Untuk mencegah proses tersebut, maka proses pembekuan merupakan pencegahan yang sangat baik hampir pada semua makanan berlemak. Kemudian di sini ada tingkat pengembangan tergantung faktor-faktor berikut. Yang pertama ada kadar air. Kadar air yang tinggi itu menyebabkan perubahan volume yang tinggi. Jadi kadar air yang tinggi itu menyebabkan perubahan volume yang tinggi. Yang kedua ada keteraturan susunan sel. Bahan pangan nabati mempunyai ruang yang dapat mengimbangi peningkatan volume akibat pembekuan. Akibatnya pengembangan volume tidak terlalu nyata. Yang ketiga ada konsentrasi solut. Konsentrasi solut yang tinggi itu dia menurunkan titik beku. Jadi konsentrasi yang tinggi
dapat menurunkan titik beku. Terakhir ada suhu pembeku. Suhu pembeku menentukan jumlah air yang tidak membeku dan derajat pengembangan. Ya, di sini kita sudah masuk pada manfaat. Dengan membekunya sebagai kandungan air, bahan atau dengan terbentuknya es, ketersediaan air menurun. Maka kegiatan enzim dan jasa renik dapat dihambat atau dihentikan sehingga dapat mempertahankan mutu bahan pangan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi pembekuan pada bahan pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.